Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 18 menit guys, di tanggal 26 Desember 2022, hari Senin. Kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai aktivitas hariannya ya. Dan tidak lupa kita ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin saat ini masih ada di perjalanan, tetap hati-hati, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekaligus kita ingatkan kembali ya buat teman-teman semua yang mungkin ada di keramaian ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys, karena kesehatan itu sangat penting banget ya. Meskipun kita punya uang, tapi kalau kita tidak sehat ya nggak bisa menikmati uang kita ya. Oke, kita langsung saja untuk mengupdate bagaimana keadaan global crypto market cap hari ini. Dimana kalau kita lihat di coin market cap turun ya di 0,24%, tipis guys, karena beberapa hari ini tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan Bitcoin guys, untuk 24 jam hari ini tipis juga pergerakannya di 0,89% ya. Begitu juga dengan Ethereum di 1,12% untuk penurunannya. BNB turun di 1,89% ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini sepertinya mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin dan tidak ada pergerakan harga yang cukup signifikan ya di antara 100 top crypto di coin market cap hari ini guys. Kita lihat saja langsung ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri sesuai yang ada di chart di sini ya, dan benar-benar sideways ya pergerakannya seperti yang bisa kalian lihat di sini, masih di bawah MA20, belum tertembus guys, dan masih mencoba untuk retest kembali di area MA20 dan MA50 guys, yang sekarang sudah mulai terpotong ya ini untuk trendline-nya di time frame daily-nya ya guys. Dan kita akan coba nanti update bagaimana perkembangan harganya ya. Kira-kira efeknya apa dari perpotongan trendline MA20 dan MA50 ini guys. Tentu saja kalau ini lanjut naik ya, dengan pola yang terbentuk di rally base rally, harusnya target berikutnya di area ungu ini ya, di sekitaran harga 17.830 sampai di harga 17.584 guys. Nanti kita akan coba update lagi, dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya guys. Seperti yang dilaporkan dari cointelegraph.com ya, di mana di sini untuk 5 perkembangan regulasi terpenting ya untuk kripto di tahun 2022 ya guys. Jadi kita flashback ke belakang ya, merangkum apa aja sih yang terjadi khususnya ya dalam hal regulasi di kripto ini pada tahun 2022 ini ya. Dan kemungkinan nanti videonya agak panjangan dikit ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa mendapatkan informasi yang penting juga ya. Dan kita mulai saja ya, di mana pada tahun 2022 ini akan teringat sebagai tahun kekecewaan untuk kripto ya guys ya. Dan saat harga Bitcoin jatuh 3 kali ya, banyak perusahaan besar ini bangkrut dan industri mengalami serangkaian pemutusan hubungan kerja yang signifikan guys. Namun itu adalah tahun yang penting untuk regulasi kripto di seluruh dunia, meskipun ada beberapa perkembangan regulasi ya yang mengkhawatirkan dari sudut pandangan yang lebih ketat ya terhadap aset digital ini guys. Efeknya dapat membantu industri untuk tumbuh dewasa dalam jangka panjang. Melihat peristiwa regulasi signifikan ya pada tahun 2022 ini mungkin akan membuat seseorang itu optimis untuk masa depannya guys, dan kebijakan kontroversial untuk membatasi penambangan proof of work ya atau POW didukung di New York, tetapi yang sejenis gagal di Uni Eropa guys. Di beberapa wilayah seperti Brazil dan Rusia, kripto itu tidak diragukan lagi ya sedang meraih momentum yang bagus, dan tentu saja ada banyak landmark yang harus diingat guys. Tetapi Cointelegraph di sini mencoba ya untuk memilih yang mewakili tren regional yang lebih besar. Rancangan undang-undang pasar dalam aset kripto guys. Jadi adil ya untuk meletakkan rancangan undang-undang pasar ya dalam aset kripto di Eropa di tempat pertama ya, karena telah lulus semua tahap voting di Parlemen Eropa dan seharusnya itu menjadi undang-undang ya pada tahun 2024 mendatang. Kerangka kerja kripto yang komprehensif pertama kali diusulkan ya oleh Komisi Eropa pada September 2020. Dan telah melakukan perjalanan melalui berbagai tahap deliberasi sejak saat itu guys. Beberapa di industri seperti CEO Binance Changpeng Zhao ini mengharapkannya menjadi standar regulasi yang disalin di seluruh dunia guys. Jadi rancangan undang-undang tersebut termasuk rezim lisensi yang transparan dengan European Securities and Market Authority yang ditunjuk sebagai badan yang bertanggung jawab guys. Ketentuan termasuk kriteria yang ketat ya bagi operator stablecoin dan juga tanggung jawab hukum yang lebih tinggi bagi influencer kripto. Positifnya, ulasan perubahan terhadap rancangan undang-undang yang pada dasarnya akan melarang penambangan proof of work dan batas 200 juta euro atau sekitar 212 juta dolar ya, yang tidak dimengerti untuk
transaksi stablecoin harian tidak sampai ke draft akhir. Rancangan undang-undang tersebut mewakili pendekatan yang moderat dengan penekanan yang dapat dipahami pada perlindungan investor. Loomis, Gillibrand melawan Warren dan juga Marshall. Nah, ini berbeda ya dengan Uni Eropa, di mana di Amerika Serikat itu perlombaan untuk menuju legislasi yang komprehensif baru saja dimulai tahun ini, guys. Dan berita baiknya adalah banyak kontender atau banyak pesaing, guys. Draft bersama oleh Senator Cynthia Loomis dan juga Kristen Gillibrand. Ini membuka kompetisi pada Juni kemarin, dan Responsible Financial Innovation Act atau RFIA yang sangat ditunggu-tunggu mengandung pembagian kekuasaan antara lembaga regulasi federal. Berdasarkan rancangan undang-undang tersebut, Commodity Futures Trading Commission akan mengatur ya kontrak investasinya yang RFIA kualifikasikan di bawah istilah baru yang disebut aset ancillary. Rancangan undang-undang tersebut juga menentukan organisasi otonom terdesentralisasi dan menjelaskan pajak atas penambangan dan juga staking kripto, dan memulai laporan tentang topik yang sangat kontroversial ya, yaitu investasi pensiun dalam aset digital. Ada beberapa rancangan undang-undang yang didedikasikan untuk stablecoin. Yang pertama, yang didukung oleh anggota DPR New Jersey Josh Gottheimer, akan melihat Federal Deposit Insurance Corporation mendukung stablecoin seperti deposito fiat. Yang kedua, diperkenalkan pada September yang bertujuan untuk melarang stablecoin algoritmik selama 2 tahun. Antipod dari rancangan undang-undang Loomis-Gillibrand adalah Digital Asset Anti-Money Laundering Act yang diperkenalkan oleh Senator Elizabeth Warren dan juga Roger Marshall pada Desember kemarin. Rancangan undang-undang tersebut akan melarang lembaga keuangan menggunakan mixer aset digital dan mengatur ATM kripto. Dompet yang tidak tersimpan, penambangan kripto, dan validator harus melaporkan transaksi yang melebihi $10.000. Senator Warren telah berjanji akan menulis legislasi regulasi kripto yang komprehensif yang memihak United States Securities and Exchange Commission sebagai regulator. Rusia melakukan U-turn terhadap kripto. Jadi salah satu pasar terbesar ya untuk penambangan kripto di Rusia ya, telah membuat tahun ini terkenal dengan semua alasan yang salah. Mencapai status negara yang paling banyak dijatuhkan sanksi di dunia, ia bergabung dengan klub negara yang menganggap kripto sebagai alat untuk mengurangi kecaman mereka dari sistem keuangan global. Sebelum invasi Ukraina pada 24 Februari kemarin, diskusi regulasi kripto nasional didefinisikan oleh pandangan yang berlawanan dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. Sementara Bank Sentral tetap teguh melawan upaya ya untuk melegalisasi kripto, dan Kementerian Keuangan telah mengambil pendekatan yang lebih moderat. Keseimbangan bergeser pada musim semi ketika Bank Sentral mengeluarkan lisensi aset digital pertama. Para pejabat petinggi secara publik menggoda ya dengan opsi untuk menggunakan Bitcoin sebagai mata uang perdagangan asing, dan Menteri Wakil Energi mengusulkan untuk melegalisasi penambangan kripto. Sejak itu, State Duma Rusia ya telah mempertimbangkan setidaknya 3 rancangan undang-undang. Satu rancangan undang-undang akan melegalisasi penambangan di bawah rezim percobaan, dan yang kedua akan mencakup kripto dalam kode pajak nasional. Yang ketiga, yang melarang aset keuangan digital sebagai pembayaran di dalam negara telah memperoleh tanda tangan presiden. Moratorium penambangan kripto di Amerika Serikat dan Kanada. Mungkin perkembangan regulasi yang paling mengganggu tahun ini terjadi di negara bagian New York Amerika Serikat dan provinsi Kanada Manitoba. Kedua wilayah itu ya terkenal karena kondisi alam yang menarik untuk penambangan kripto, memutuskan untuk mengenakan moratorium pada operasi penambangan kriptonya. Pilihan ini telah tetap di meja ya sejak awal diskusi global tentang kelemahan lingkungan dari penambangan kripto proof of work dengan mekanisme konsensus proof of stake yang lebih rendah intensitas energi dianggap sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Perlu dicatat guys bahwa moratorium New York itu tidak melarang penambangan proof of work secara prinsip, dengan memberikan hak untuk beroperasi dengan syarat eksklusif menggunakan sumber energi 100% yang terbarukan. Ini sekali lagi mengaitkan diskusi ya dengan debat tentang energi bersih saat penambang kripto dan pendukung siap menyusun argumen mereka untuk memenangkan opini publik. Meskipun hanya 2 wilayah kecil ya yang telah memulai moratorium tersebut, dan perang besar antara pendukung proof of work dan juga proof of stake jauh dari selesai guys. Dan yang terakhir guys, Brazil mengesahkan kripto sebagai metode pembayaran. Pada akhir November, Kamar Deputi Brasil mengesahkan kerangka regulasi yang mengesahkan penggunaan cryptocurrency sebagai metode pembayaran di dalam negara. Meskipun rancangan undang-undang tersebut tidak membuat kripto menjadi mata uang yang resmi ya seperti yang terjadi di El Salvador, hal itu masih signifikan karena menetapkan dasar untuk rezim regulasi yang komprehensif.
Berita tersebut mungkin terdengar kecil dibandingkan dengan berita besar tentang regulasi di Amerika Serikat ataupun Eropa. Namun, itu mewakili tren ya, yang terus berlanjut dari gerakan-gerakan yang ramah ya dengan kripto di Amerika Latin. Sementara yurisdiksi Asia telah mengirimkan sinyal larangan ya dalam beberapa tahun terakhir, dengan Washington dan Brussels sibuk mengadopsi pendekatan mereka yang hati-hati ya terhadap aset digital. Negara-negara di Amerika Latin telah menunjukkan langkah-langkah berani ya menuju adopsi kripto. Contohnya seperti Honduras guys, menarik wisatawan ke Bitcoin Valley. Kemudian El Salvador terus mendorong agendanya dengan Bitcoin. Paraguay membuka jalan untuk regulasi kripto dan Provinsi Mendoza, Argentina mulai menerima kripto untuk pajak dan biaya. Wah, keren ya. Jadi semakin banyak negara-negara yang akan segera mengadopsi kripto guys, dan kita tunggu aja nanti perkembangannya. Kita lanjut untuk informasi berikutnya. Masih dari cointelegraph.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa CZ atau Changpeng Zhao, CEO dari Binance ya, ini menjelaskan alasan dibalik feud terbaru yang menimpa Binance ini guys. Jadi CEO Binance Changpeng Zhao ini menggunakan Twitter pada 23 Desember untuk berbagi pandangannya ya tentang alasan dibalik ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan ya, atau biasanya disering feud atau FUD, terserah kalian, yang terbaru ya yang mengelilingi bursa kripto Binance. Jadi menurut CZ dalam tweet tersebut ya, FUD Binance terutama disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan bukan oleh bursa itu sendiri guys. Salah satu alasan yang disebutkan oleh Changpeng Zhao ya adalah bahwa sebagian dari komunitas kripto membenci sentralisasi. Tidak peduli apakah Central Exchange membantu dengan adopsi kripto dengan lebih cepat, mereka hanya membenci Central Exchange ya, atau CEX katanya. CZ juga menyebutkan bahwa Binance telah dianggap sebagai pesaing oleh banyak pemain industri dengan terus melobi melawan bursa dan meminjam jumlah uang kepada media kecil yang bernilai banyak kali lebih besar ya dari nilai pasar media tersebut, termasuk membeli rumah CEO mereka dan lain-lain. Mengacu pada CEO The Block, Mike McFerry, yang secara rahasia ya membiayai platform berita kripto dengan pinjaman dari Alameda Research. McCaffrey mengundurkan diri sebagai CEO pada 9 Desember setelah mengungkapkan 2 pinjaman sebesar 27 juta dolar dari hedge fund bagian dari FTX Group. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini ya, dari akun resmi Twitter CZ di Binance ya, nanti kalian bisa baca sendiri. CZ juga terus-menerus guys menyebutkan penutupan media sebagai penyebab feud, menuduh sebagian dari mereka itu dibayar ya untuk memproduksinya tanpa memberikan bukti apapun guys. Jadi seperti buzzer lah ya intinya. Orang-orang yang tidak suka dengan Binance ini membayar orang influencer untuk menyebarkan feud-feud tentang Binance ini guys, dan ini sangat disayangkan banget ya oleh CZ. Selanjutnya guys, eksekutif tersebut menyebutkan bahwa politisi konservatif yang bekerja untuk melindungi lembaga keuangan tradisional dari gangguan kripto juga menyebarkan informasi yang salah. CZ menyatakan bahwa menjadi konservatif itu tidak salah, tetapi bank harus menerima teknologi blockchain bukan melawan untuk mengganggunya. Akhirnya Caca juga menyatakan ya bahwa mungkin ada sejumlah kecil orang yang cemburu atau hanya rasis ya secara terang-terangan terhadap orang Kanada yang terlihat China yang ikut memperluas FUD terhadap bursa. Investor telah memindahkan aset kripto mereka ke self-custody dan bursa lain yang sebagai tanggapan terhadap FUD yang mengelilingi Binance sejak runtuhnya FTX kemarin guys. Sejumlah kekhawatiran mengenai likuiditas bursa, cadangan mereka, dan penyelidikan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat mengakibatkan outflow miliaran dolar ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Pada 22 Desember, Binance juga menerbitkan sebuah postingan blog dalam bahasa Mandarin ya, yang menyoroti 7 masalah utama yang diinginkan perusahaan untuk dijelaskan seperti yang sudah dilaporkan oleh Cointelegraph kemarin-kemarin guys. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi intinya feud-feud yang tersebar menyerang Binance ini hanyalah feud-feud yang tanpa dasar guys, tanpa bukti, yang tujuannya tentu saja untuk menjatuhkan Binance dari orang-orang yang memang tidak suka ya dengan Binance ini guys. Jadi seperti konspirasi lah intinya. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari baincrypto.com ya, di mana di sini diinformasikan hash rate Bitcoin ini turun 35% ya saat penambangan di Texas ini mematikan dayanya guys. Jadi hash rate Bitcoin turun sebesar 35% dalam 24 jam ya saat beberapa penambangan di Amerika Serikat itu mematikan mesin-mesin mereka ya karena badai salju yang keras di negara tersebut guys. Menurut bitcoin.com, hash rate turun ya menjadi 156 exahash per detik pada tanggal 24 Desember ya, atau sekitar 156 juta triliun hash per detik ya. Padahal dalam 14 hari sebelumnya ya, hash rate itu rata-ratanya ada di 237 exahash per detik. Badai salju
di Amerika Serikat sudah menyebabkan pembatalan ribuan penerbangan juga guys. Efek dari badai seperti kegagalan listrik juga berarti bahwa penambangan Bitcoin harus mematikan mesin-mesin mereka. Situs pelacakan Power Outage menyatakan bahwa lebih dari 1,4 juta rumah dan bisnis saat ini tuh tidak memiliki listrik. Dengan penyedia energi yang menyerukan untuk penghematan listrik, dan tidak mengherankan ya jika penambangan kripto, khususnya untuk Bitcoin, juga mematikan mesin-mesin mereka. Namun hash rate tampaknya telah kembali dan sekarang berada di 234,26 exahash per detik sampai saat ini guys. Jadi sepertinya sudah normal lagi ya. Namun, penurunan yang signifikan dalam hash rate itu telah menimbulkan pertanyaan ya tentang seberapa terpusatnya pertambangan Bitcoin dan apa yang bisa terjadi untuk jaringannya guys. Jadi CEO dari Satoshi Egg Fund, Dennis Porter, mencatat bahwa jaringan bekerja seperti yang dirancang. Ia membandingkannya dengan perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Google, yang mencatat bahwa jika sepertiga data center mereka mati, maka dampaknya akan sangat berbeda. Porter yang mengutip keputusan operator data center Lancium untuk mematikan operasinya, menambahkan bahwa ini merupakan bukti ya bahwa penambangan baik untuk jaringan. Sejak Cina melarang pertambangan Bitcoin ya pada tahun 2021, Amerika Serikat telah mengambil peran yang sangat penting ya dalam pertambangan Bitcoin. Beberapa penambangan berbasis di Texas karena listriknya yang murah dan regulasi yang menguntungkan. Perusahaan pertambangan ini cenderung mematikan mesin saat permintaan jaringan meningkat sangat besar. Sementara itu guys, untuk pendiri FutureBit, John Stefanov, menyatakan bahwa hash rate yang mati adalah karena penambang yang sangat terpusat guys. Menurutnya, jaringan Bitcoin terlalu tergantung pada gangguan cuaca dan geologi. Karena kejadian cuaca hanya di Amerika Serikat, transaksi sekarang 30% lebih lambat ya di jaringan Bitcoin, dan ia juga menambahkan jika hash rate tersebar merata di seluruh dunia oleh 10 juta penambang kecil, bukan beberapa tambang besar, maka kejadian ini bahkan tidak akan tercatat di jaringan guys. Atau istilah gampangnya mah tidak akan berpengaruh gitu ya. Kemudian kinerja dari harga Bitcoin itu sendiri ya, dalam waktu 24 jam terakhir, Bitcoin itu turun 0,05% ya, menjadi 16.832 dolar sampai penulisan ini ya. Dan menurut data yang tersedia, aset digital utama ini telah menikmati dukungan ataupun support yang luar biasa dari investor retail yang menemukan harga aset saat ini yang menarik guys. Dan di sisi lain, Bitcoin whales ini telah menjual kepemilikan mereka karena situasi pasar yang lagi bearish ini guys, seperti yang terlihat ya di grafik ini. Jadi intinya guys, dengan adanya kasus ini mengindikasikan ya bahwa ada beberapa penambahan kripto yang cukup berpengaruh ya dari Bitcoin ini, dan jika saja mereka itu mematikan lagi untuk penambangannya, maka hash rate-nya ini akan langsung turun cukup lumayan guys, dan tentu saja akan berakibat buruk kepada harga dari Bitcoin itu sendiri. Oke, jadi intinya seperti itu. Kita lanjut ke informasi terakhir guys. Memang sudah panjang banget tapi nggak apa-apa. Dilansir dari finbolt.com, siklus Merry Christmas Bitcoin yang historis ini dapat mengirim Bitcoin ke 1,8 juta dolar guys dalam 4 tahun ke depan. Nah, ini apakah bisa menjadi kenyataan guys? Wow, gila kalau bisa menjadi kenyataan guys. Saat tahun 2022 berakhir ya, Bitcoin terus memperpanjang pola perdagangan sampingnya ya setelah tahun yang penuh gejolak atau lagi sideways yang sebagian besar didominasi oleh kondisi yang lagi bearish. Namun meskipun Bitcoin terkonsolidasi, gerakan harga aset itu sesuai dengan trajektori historis yang dapat membangun fondasi bagi mata uang kripto unggulan untuk mencapai puncak yang baru guys, atau all time high baru. Dalam hal ini, analis kripto terpercaya yaitu Vince Prince dari TradingView mencatat bahwa Bitcoin telah kembali membentuk siklus Merry Christmas pada tahun 2022 dan pola yang telah muncul selama 3 Natal terakhir. Menurut analisis Vince, Bitcoin selalu menyelesaikan puncak historis dalam periode Natal dalam siklus tersebut. Selain itu, ia mencatat bahwa Bitcoin telah membentuk beberapa puncak baru sepanjang masa pada malam Natal setiap tahun. Dengan harga saat ini Bitcoin yang berada di antara rendah tahunan ya, analis tersebut menyatakan bahwa berdasarkan siklus tersebut, mata uang kripto pertama ini selalu membentuk dasar baru yang mengakhiri pasar bearish dan memulai siklus Natal yang baru guys. Dan memang ya, jika siklus tersebut terus berlanjut, maka Bitcoin kemungkinan akan melonjak hingga sekitar 1,8 juta dolar pada Natal 2026. Jika target harga tercapai, maka Bitcoin akan meningkat sekitar 10.614% dari harga aset pada saat publikasi ini. Seperti yang terlihat ya dari bagan ini, nanti kalian bisa pelajarin sendiri. Ini adalah siklus Christmas dari Bitcoin. Ini cukup menarik guys. Kemudian pemegang Bitcoin ini mencapai puncak bulanan pada hari Natal kemarin.
Jadi meskipun harga Bitcoin masih tertekan ya, investor itu masih terus mengumpulkan aset tersebut guys. Terutama pada tanggal 25 Desember kemarin, alamat pemegang Bitcoin berjumlah 43.764.748 yang merupakan puncak bulanannya ya. Dan nilai alamat pemegang Bitcoin terendah bulanan tercatat pada tanggal 11 Desember di 43.497.484 holders. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Dan untuk analisis harga Bitcoin pada saat diterbitkan ya, Bitcoin diperdagangkan pada harga $16.823 saat konsolidasi samping terus berlanjut ya, tanpa adanya pemicu yang pasti untuk gerakan tegas yang terlihat. Jadi memang benar-benar lagi sideways ya. Dan perlu dicatat guys ya, bahwa Bitcoin itu telah terpengaruh oleh faktor makroekonomi dan situasi yang dikomplikasi oleh runtuhnya pertukaran kripto FTX kemarin ya, saat investor menunggu dasar harga yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, laporan Finbold menunjukkan bahwa analisis historis menunjukkan kemungkinan koreksi Bitcoin ke $9.000. Perlu dicatat ya, posisi tersebut menjadi fondasi ya untuk puncak baru sepanjang masa Bitcoin terakhir di $69.000. Berdasarkan gerakan harga historis, data juga menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin akan mengalami lonjakan lain ya dalam 3 tahun ke depan, terutama dengan mempertimbangkan gerakan Bitcoin di masa lalu. Pola muncul tentang tahun ketika aset itu mencapai puncak baru sepanjang masa atau ATH ya, yang diikuti oleh tahun bear market juga. Perlu dicatat juga ya, investor legendaris Bill Miller percaya ya bahwa perdagangan Bitcoin di $17.000 merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat implikasi dari runtuhnya FTX kemarin. Memang data menunjukkan bahwa setelah kejadian FTX, Bitcoin pulih dengan cepat yang lebih cepat dibandingkan dengan kejadian kapitulasi lainnya. Sementara itu, investor akan mencari lonjakan Bitcoin yang mungkin terjadi saat aset itu bertujuan menjadi emas digital. Menariknya, setelah lonjakan Bitcoin sebelumnya, skeptis kripto Peter Schiff mengakui bahwa minat investor terhadap emas menurun ya saat alat cryptocurrency menjadi tumpuannya guys. Nah ini menarik ya. Jadi kalau dilihat dari teknikal ini ya, ada kemungkinan kenaikan Bitcoin selanjutnya untuk bull market selanjutnya ini bisa mencapai di 1,8 juta dolar guys per Bitcoinnya. Nah ini apakah akan menjadi kenyataan? Kita tunggu aja guys, dan kita tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita nanti diskusi di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.